Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami bertiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait penggunaan aplikasi Microsoft Access. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan pengantar dari Microsoft Access. Microsoft Access adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola basis data secara efisien. Aplikasi ini menyediakan berbagai alat yang memudahkan pengguna dalam membuat, mengelola, dan memanipulasi data melalui antarmuka yang ramah pengguna. Hal ini membuat Microsoft Access menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna yang membutuhkan solusi database sederhana namun fungsional. Meski begitu, Microsoft Access juga dapat diintegrasikan dengan database yang lebih besar untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Dalam penggunaan sehari-hari, Microsoft Access dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Nah, untuk fungsi dan tujuan Microsoft Access sendiri, fungsinya adalah sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data secara efektif dan efisien dalam menyimpan data, mengelola basis data relational akses, pembuatan formulir aplikasi, query dan analisis data akses, pembuatan laporan dengan akses, serta otomasi proses akses. Kemudian, tujuan utamanya adalah membantu pengguna dalam mengelola, mengolah, dan menganalisis data dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk pada tutorial penggunaan Microsoft Access. Di sini ada 5 data karyawan yang akan kita input bersama pada aplikasi Microsoft Access. Setelah kita mengetahui data yang akan kita input, maka kita masuk pada aplikasi Microsoft Access, kemudian kita klik pada blank database. Selanjutnya, kita isi terlebih dahulu untuk nama filenya, yaitu data karyawan, dan dilanjutkan dengan mengeklik Create. Kemudian, pada tahap kedua, kita klik bagian table 1, kemudian kita pilih Design View, lalu kita isi dengan data karyawan, lalu kita klik OK. Muncullah tampilan berisikan file name, type, serta description. Kemudian kita isi pada bagian file name sesuai dengan data karyawan pada tampilan sebelumnya, yang dimana terdapat data ID karyawan, nama karyawan, jabatan, departemen, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu, kita isi pada bagian data type, kita isi pada bagian ID karyawan, itu auto number, dikarenakan auto number-nya akan berisi tentang ID karyawan atau berupa angka. Kemudian, yang lainnya itu diisi dengan short text. Klik data karyawan, kemudian klik Save. Setelah sudah save, klik bagian Create, kemudian klik bagian From Wizard. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Kemudian klik bagian tanda panah yang 2, lalu klik Next. Pilih bagian database, kemudian next, kemudian pilih bagian modify. Selanjutnya finish. Muncullah tampilan sebagai berikut, yang dimana terdapat
kop data karyawan yang berisikan ID karyawan, kemudian nama karyawan, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang telah kita isi. Selanjutnya, kita dapat merapikan tampilan yang terdapat pada kop isi database, yang dimana pada bagian data karyawan. Kita bisa atur besarnya, kerapiannya, fontnya, hingga color background-nya. Setelah kop bagian data karyawan sudah rapi, maka masuk pada bagian isi. Nah, pada bagian isi, kita bisa pilih untuk menggunakan background atau tidak. Di sini kita akan coba menggunakan background yang sudah kita cari. Nah, setelah background sudah ada, maka tampilannya seperti di layar. Namun, di sini kami tidak menggunakan background karena kami akan menggunakan color background. Maka kami unduh atau kembalikan seperti semula, kosongan putih atau kotakan putih. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan color untuk pada bagian isi database-nya. Kami di sini memilih warna biru sama dengan warna kop data karyawan. Kemudian dilanjutkan dengan perapihan color pada bagian file name per kotaknya. Setelah tampilan sudah sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya kita tarik sedikit untuk memberikan penempatan icon. Lalu kita pilih pada From Design, kita pilih icon kotak kosong, taruh di penempatan di bawah isi database, kemudian akan muncul seperti ini, dan kita pilih Record Navigation, Preference, kemudian kita Next, lalu pilih Picture, kemudian kita Next, dan Finish. Selanjutnya, klik icon kotak putih kembali, kemudian pilih Record Operation, pilih add new record, pilih bagian Next, kemudian pilih bagian teks isi dengan data baru, kemudian Next, dan Finish. Langkah selanjutnya sama, kita pilih icon putih kosong, kemudian kita pilih Record Operation, pilih Save, kemudian Next, kita pilih bagian teks, kita isi simpan data, kemudian Next, lalu Finish. Selanjutnya, pilih icon putih kosong kembali, pilih Record Operation, pilih Print Record, Next, pilih Text, ketik cetak data, pilih Next, dan pilih Finish. Selanjutnya, pilih icon putih kosong kembali, pilih Record Operation, pilih Delete, Next, pilih Text, isi dengan hapus data, Next, kemudian Finish.
Selanjutnya, pilih ikon putih kosong kembali, pilih record navigation, pilih go to next, kemudian pilih picture, next, and finish. Dan setelah selesai, kita klik data karyawan, kita klik bagian save. Setelah itu, kita close, kita klik bagian X. Selanjutnya, klik data karyawan sisi kiri, kemudian klik open, lalu klik data karyawan, klik form view, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk menginput data karyawan. Data karyawan yang terdapat ada 5, maka kita input sesuai dengan file name yang ada. Kita input satu persatu data karyawan, dari yang pertama itu Ahmad Hidayat. Kemudian kita klik ikon simpan data. Lalu kita next. Kita isi data selanjutnya, yakni Siti Nurhaliza. Langkah-langkahnya sama hingga data terakhir, data kelima. Maka input masing-masing data dengan tepat.
Selanjutnya, setelah 5 data sudah terinput dengan tepat, klik data karyawan, klik save. Sehingga data sudah tersimpan. Lalu klik close atau X, klik data karyawan terus open, maka muncullah seperti ini. Merupakan 5 data awal yang sudah terinput dengan tepat.